Udah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. pagi, Bapak Ibu. Ini ibu-ibu ya, ibu-ibu. Pagi, Bapak. Alhamdulillah, hari ini kita bersama-sama lagi ya, ibu-ibu. Ada Bapak satu itu, ibu-ibu, Bapak Ibu ya kalau gitu. Selamat pagi, Bapak Ibu. Alhamdulillah, hari ini kita bisa bersama-sama lagi, ketemu lagi di Zoom ini, Insya Allah. Kita selama beberapa jam ke depan ikan bersama-sama. Alhamdulillah saya kelihatannya ini sudah seger-seger ya. Bu Ayu ini nggak lemes lagi, pasti tadi sahur nih Bu Ayu. Iya, sahur Pak. Yang kemarin kelewatan sahur kemarin dalam lemes tugas. ya. Ya Allah. Ada Kemarin telunting juga barusan. Oh, alhamdulillah. Ceria. Alhamdulillah mau lebaran Bu ya. Baik, luar biasa. Hari ini kita mulai kegiatan ini tentu dengan berdoa. Saya mohon salah satu dari Bapak Ibu ada yang memimpin sesuai piket hari ini. Silakan Bu Ayu dipimpin doa untuk pagi hari ini. Oke, terima kasih. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita menundukkan kepala sejenak untuk berdoa supaya ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat ya. Berdoa, persilahkan. Selesai. Alhamdulillah, terima kasih Bu Ayu ya. Alhamdulillah. Bentar. Selanjutnya sebelum mulai, saya ada speakering nih. Sebenarnya speakeringnya harusnya Pak Kusmin ya, karena Pak Kusmin hari ini nggak datang. Saya aja deh yang mau ambil ini. Ya, Pak. Saya pengen speaking ini sambung cerita. Jadi saya pengen Bapak Ibu semuanya nanti fokus. Saya akan memulai sebuah cerita satu kalimat saja. Kemudian Bapak Ibu harus melanjutkan ceritanya. Jadi fokus nih Bapak Ibu, nanti fokus. Ya, ya. Saya selesai membaca satu kalimat, saya nunjuk siapa, lanjutkan ceritanya satu kalimat, setelah selesai lanjut lagi. Gitu ya Bapak Ibu ya, paham ya? Oke. Ya Pak, siap. Oke. Kita mulai ceritanya. Jadi di hari Jumat, Bu Siti mengerjakan tugas hingga larut malam. Bu Ayu, lanjut Bu. Tiba-tiba dia melihat seekor beruang. Kok seekor beruang? Kan harus cepat ya Pak. Oke, Ya, betul. Tunjuk siapa Bu? Bu Ika. Beruang itu sedang mandi di laut. Beruang kutub maksudnya. Jadi Bu Siti ini rumahnya pinggir pantai Bu ya? Di Antartika. Kerja di dekat jendela sambil lihat beruang. Antartika. Tepuk tangan Bapak Ibu. Tepuk tangan Bapak Ibu, alhamdulillah keren ya. Jadi apa sih Bapak Ibu? Nyambung sih Bu. Jadi maksud tujuan ice breaking ini supaya Bapak Ibu nih fokus nih dengan kegiatan gini. Karena saya tuh nggak mau nggak mau diduain gitu. Saya maunya harus fokus ke saya. Oke. Karena diduain itu sakit Bapak. Betul. Baik Bapak Ibu, sebelum saya mulai, saya ingin merefleksi apa yang sudah kita sampaikan kemarin. Kalau Bapak Ibu masih ingat, kita kemarin berbicara atau membahas diskusi tentang asesmen diagnostik. Saya pengen tahu nih Bapak Ibu, apa sih asesmen diagnosis itu? Siapa nih yang mau berpendapat? Silakan. Oke, Bu Ike, silakan Bu Ike. Asesmen diagnostik yang saya tahu itu kemarin nih kebetulan ikut itu yang dari belajar dari pandemi. Nah, di situ ada asesmen diagnostik itu adalah penilaian yang dilakukan guru di awal pembelajaran. Jadi untuk mengetahui kemampuan awal siswa dan seluruh karakteristiknya. Gitu, Bapak. Betul, keren. Ada yang mau menambahkan? Mungkin Bu Ayu mau menambahkan, silakan. Kalau menurut saya asesmen diagnostik itu pokoknya tujuannya itu untuk memotret gitu Pak ya, memotret di awal, memotretnya itu ya memotret macam-macam, bisa dari segi karakter anaknya atau kemampuannya, begitu Pak ya. Oke, siap. Berarti Bapak Ibu kemarin masih sudah sangat memahami ya, karena kalau kita kaitkan dengan pelajaran atau materi yang kita lalu, bahwa kita muaranya memang profil pelajar Pancasila,
Ada beberapa karakter yang mau kita capai nih. Nah, untuk ke sana kita harus bisa menyajikan pembelajaran yang sesuai dengan karakter anak. Nah, ini salah satu caranya itu melalui asesmen diagnostik. Hari ini Bapak Ibu, kita akan belajar masih sama asesmennya, cuma kita lebih fokus. Kita akan berbicara tentang asesmen formatif dan asesmen sumatif. Mohon izin saya mau share screen dulu ke Bapak Ibu. Nah, ini mungkin materi kita ya Bapak Ibu. Bentar. Ini saya mau ke ini. Bagaimana, sudah muncul ya Bapak Ibu ya? Sudah tampil Bapak Ibu? Alhamdulillah. Hari ini kita akan fokus membahas asesmen formatif atau sumatif ya. Jadi ada beberapa agenda yang harus kita lakukan hari ini. Yang pertama nanti kita akan membahas tentang asesmen formatif dan asesmen sumatif. Apa sih sebenarnya itu? Kemudian bentuk asesmennya itu seperti apa? Kita juga akan belajar tentang umpan baliknya. Harapannya di akhir sesi, Bapak Ibu semuanya yang ada di sini bisa memahami konsep asesmen formatif dan sumatif. Bapak Ibu juga memahami bentuk-bentuk asesmen. Jadi kalau selama ini Bapak Ibu melakukan asesmen tulis, nanti kita lihat nih ada bentuk-bentuk apa lagi nih nanti. Itu kita juga akan, karena kita nanti mempelajari tentang umpan balik, harapannya Bapak Ibu juga bisa memahami bagaimana memberikan umpan balik kepada peserta didik, tugas-tugasnya, atau apa kerja anak didik kita gitu. Nah, mengingatkan Bapak Ibu, kesepakatan yang sudah kita buat di awal, ini sudah hari kelima, saya yakin Bapak Ibu sudah hafal betul kesepakatan kita, bahwa kita harus datang tepat waktu, memperhatikan jika ada yang berbicara, menjelaskan, kemudian saling menghormati, menghargai, dan saya berharap Bapak Ibu semuanya aktif dalam kegiatan ini. Oke Bapak Ibu, kita langsung masuk ke sesi yang pertama tentang konsep asesmen formatif dan sumatif. Bapak Ibu kalau boleh tahu nih, asesmen formatif dan sumatif itu apa sih Bapak Ibu? Siapa nih yang mau menjawab? Saya Pak. Bu Ayu, oke silakan Bu Ayu. Untuk asesmen kalau saya biasanya ya, kalau formatif itu ya setelah selesai satu topik gitu Pak ya, kayak kalau saya nyebutnya kayak ulangan harian. Kalau yang asesmen sumatif itu yang di akhir Pak. Jadi misalnya ujian akhir sekolah gitu tuh, menurut pendapat saya gitu. Oke, ulangan harian tuh maksudnya ulangan di akhir tema kompetensi atau di akhir kegiatan pembelajaran? Biasanya di akhir tema Pak saya Pak. Oh gitu, oke. Oke, kita nanti konfirmasi. Terima kasih Bu Ayu ya. Oke, kita lihat Bapak Ibu, saya ingin menunjukkan ke Bapak Ibu, kita, apa namanya, bentar. Mungkin ini sedikit akan memberi gambaran kepada Bapak Ibu, jenis-jenis asesmen. Bapak Ibu secara gambaran sudah tahu nih, bahwa asesmen formatif itu adalah asesmen yang dilakukan ketika proses, sedangkan asesmen sumatif itu penilaian yang dilakukan di akhir. Bukan di akhir proses, tapi di akhir kegiatan, bisa tema, bisa KD, apa segala macam itu bisa. Nah, sekarang jenisnya, kita Bapak Ibu amati di slide yang saya tampilkan, di sana ada jenis assessment, mulai dari assessment as learning, assessment for learning, dan assessment of learning. Di sana ada keterangan bahwa kalau assessment as learning itu adalah assessment yang digunakan untuk merefleksi proses pembelajaran. Jadi, ketika pembelajaran di dalam kelas berlangsung, di tengah-tengahnya Bapak Ibu memberikan assessment, penilaian. Apakah yang diajarkan ini sesuai dengan yang Bapak Ibu mau apa belum? Anak-anaknya sudah memahami belum? Gitu. Nah, kemudian ada assessment for learning. Ini digunakan untuk mengetahui hasil tindak lanjutnya. Ketika Bapak Ibu mengetahui ini anak-anak belum mampu misalnya, belum tercapai tujuannya, maka Bapak Ibu tahu di sini, oh saya harus berarti merubah cara saya nih. Nah, itu dinamakan assessment for learning dalam rangka perbaikan proses pembelajaran. Dan yang terakhir itu adalah assessment of learning. Nah, ini biasanya yang sering kita lakukan Bapak Ibu, penilaian akhir tema, kemudian penilaian tengah semester, penilaian akhir semester, jadi seperti itu Bapak Ibu. Nah, kalau saya boleh tahu Bapak Ibu, biasanya di kelas, Bapak Ibu, ini yang paling banyak tuh yang mana nih Bapak Ibu, yang Bapak Ibu lakukan? Apakah assessment as learning-nya, ataukah assessment for learning, atau of learning-nya nih Bapak Ibu?
Siapa nih yang mau Oke, Bu Ika, silahkan Bu Ika. Kalau saya ini jujur ya Pak, ya kalau di kelas itu banyak yang for yang jelas karena di situ adalah ulangan harian. Untuk yang S itu jarang sekali dilakukan. Di situ kan ada penilaian diri antar teman, nah itu jarang sekali saya lakukan. Mungkin kekurangannya di situ. Sedangkan yang off itu biasanya di akhir tema atau mau semester, di akhir semester itu yang sering dilakukan. Jadi kalau yang porsinya lebih banyak adalah yang for Jadi Bu Ayu paling banyak, maaf Bu Ike itu paling banyak di for ya. Jadi dalam rangka memperbaiki ini ya. Kalau Bu Ayu gimana Bu Ayu? Iya Pak. Soalnya dalam bayangan saya selama ini kan assessment itu ya lebih banyak saya ke for ya jujur ya Pak ya sama dengan Bu Ika. Boleh. Silakan Bu Ayu. Iya, saya lebih banyak sama. Oke, tadi jadi Bapak Ibu sebenarnya sudah melaksanakan ini di sekolah, tinggal prosentasenya yang banyak tuh yang mana gitu. Nah, sekarang ini Bapak Ibu, kita konfirmasi nih. Kita sesuaikan nih, apakah yang sudah Bapak Ibu lakukan ini sudah sesuai dengan harapan di kurikulum paradigma baru. Ya, yang Merdeka Belajar itu Bapak Ibu. Bapak Ibu amati slide ini. Jadi yang kita laksanakan saat ini Bapak Ibu, ini lebih banyak kepada assessment of learning. Jadi assessment dalam rangka untuk mencari hasil akhirnya. Jadi kita jarang sekali kita memperhatikan assessment for dan assessment S-nya. Prosesnya kita tuh jarang sekali. Ada beberapa alasan, saya pernah berdiskusi dengan beberapa guru, kenapa jarang nih? Ternyata waktunya nggak cukup Pak, ini ribet Pak segala macam. Nah, padahal sebenarnya proses itu penting Bapak Ibu. Kenapa penting? Kalau kita hanya melihat hasil akhir itu anak bisa memperoleh dari mana saja kan Bapak Ibu. Mungkin bisa kerja sendiri atau memang dia lihat punya temannya atau segala macam. Itu kan kalau hasil. Nah, kan kita tidak bisa menjamin hasil itu benar-benar menggambarkan dia atau tidak. Tapi kalau Bapak Ibu melihat prosesnya, jadi penilaian dari proses, anak itu akan merasa dihargai, gaya belajarnya dihargai, proses belajarnya juga diperbaiki. Nah, pada akhirnya dia di akhir itu akan mendapatkan hasil yang berbeda. Oleh karena itu, di kurikulum paradigma baru ini, yang harapan baru ini, yang diutamakan adalah di prosesnya. Jadi harapannya kalau prosesnya bagus, nanti hasil akhirnya juga bagus gitu. Nah, seperti di slide berikut Bapak Ibu, ini gambaran yang saya sampaikan tadi, bahwa asesmen di proses ini harusnya lebih banyak, atau asesmen formatifnya itu harusnya lebih banyak. Ya, jadi sehingga nanti di akhir asesmen formatif itu walaupun dia kecil porsinya, tapi insya Allah dia kalau prosesnya bagus, hasil akhirnya juga bagus. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian Bapak Ibu, bentuk-bentuk asesmen nih. Nah, saya pengen tahu nih Bapak Ibu, kalau di kelas biasanya kalau memberikan asesmen kepada peserta didik tuh seperti apa sih Bapak Ibu? Siapa nih yang mau ini menjawab? Saya Pak. Ya, silakan Bu Ayu. Kalau ini dari yang setelah saya lihat presentasi Bapak tadi ya tentang asesmen, itu berarti kan tidak harus tes gitu ya. Dalam bayangan saya tuh yang biasa saya lakukan itu presentasi. Setelah anak-anak mengkonsep sesuatu atau membuat produk, dia presentasi. Itu menurut saya itu juga asesmen ya Pak ya. Soalnya kan anak-anak itu mencurahkan ya malah kita melihat aslinya kan dari situ gitu, kemampuan anaknya. Itu Pak mungkin cara anak presentasi gitu misalnya. Baik. Terima kasih Bu Ayu. Ini Bu Ika mau menambahkan bagaimana nih di sekolah? Bentuk asesmen seperti apa nih? Ya, kalau asesmen yang saya lakukan itu paling banyak menggunakan tes. Pakai tes itu paling untuk proyek atau proyek siswa itu hanya beberapa gitu. Misalkan seperti keterampilan menyanyi, nah itu baru tidak sepenuhnya tes. Seperti keterampilan berpidato, berbicara itu tidak sepenuhnya tes. Di situ ada prakteknya. Itu Bapak.
Alhamdulillah. Jadi sebenarnya Bapak Ibu juga sudah melaksanakan nih bentuk penilaiannya. Tadi Bu Ike ada menjelaskan bahwa tesnya ada yang tes tulis, ada segala macam. Bu Ayu tadi juga presentasi. Ya, jadi benar Bapak Ibu yang sudah dilaksanakan itu betul. Jadi bentuk tes itu sebenarnya tidak harus tes tulis saja Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu bisa menggunakan bentuk-bentuk tes yang lain nih. Misalnya saya hari ini misalnya kalau materinya seperti ini saya bisa nih saya pakai tes tidak tertulis, atau kalau materi ini kayaknya yang cocok ini kalau tes tertulis deh ini. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan alternatif lain dalam penggunaan tes. Jadi seperti ini misalnya tes tidak tertulis nih Bapak Ibu. Jadi tes tidak tertulis itu Bapak Ibu bisa diskusi kelas, bisa drama, bisa produk, presentasi, atau juga bisa tes lisan. Nah, kalau menggunakan tes jenis ini, Bapak Ibu harus bikin rubriknya. Nah, rubrik nanti kita akan bahas secara detail di materi yang selanjutnya. Kemudian kalau Bapak Ibu mau menggunakan tes tertulis nih, Bapak Ibu perlu menggunakan apa? Bisa pakai refleksi, pakai jurnal, IC, poster tertulis. Nah, seperti itu. Kalau pakai ini berarti harus bikin instrumennya yang mau digunakan seperti apa. Nah, seperti itu. Nah, sekarang Bapak Ibu saya pingin nih, Bapak Ibu kita latihan yuk menentukan kira-kira apa namanya tes yang sesuai itu yang seperti apa sih Bapak Ibu? Nah, di sini saya ada di Jamboard saya ini saya pingin menggali informasi dari Bapak Ibu kira-kira saya kirim di ini ya, di grup WA saja ya Bapak Ibu. Nah ini, silahkan Bapak Ibu buka, saya sudah kirim linknya. Kira-kira assessment apa ya yang cocok untuk materi siklus air? Boleh nih pakai, kalau Bapak Ibu mau pakai tes tertulis boleh, kalau mau pakai apa namanya tes tidak tertulis boleh. Tapi yang jelas harus disesuaikan nih. Ini cocoknya yang seperti apa gitu. Jadi materi siklus air. Silakan Bapak Ibu bisa menambahkan, menuliskan di sana. Apa tadi pertanyaannya ini ya, menambahkan Yang kira-kira assessment apa yang cocok nih untuk materi siklus air? Hari ini kita belajar menentukan assessment. Kira-kira assessment apa yang cocok? Belum ada yang masuk ya? Jadi proses Pak. Oke, proyek. Oke. Ini siapa? Saya kurang tahu ini siapa yang menuliskan proyek. Oke, bisa ini. Ada lagi selain proyek? Proyek presentasi. Oke, pakai Z ya Bu ya, presentasi. Salah Pak, salah pencet. Enggak apa-apa Bu, ini penegasan ini. Ada lagi, apa lagi kira-kira? Pakai tes tulis. Oke. Ada lagi satu lagi Bapak Ibu? Mau menambahkan? Oke, karya. Oke, kita bahas satu-satu Bu ya. Jadi kalau materi siklus air ini sebenarnya tidak harus tes tulis nih. Di formatifnya Bapak Ibu bisa menggunakan proyek, kemudian presentasinya bikin proyek misalnya menggambar siklus air atau proses pembuatan siklus air sederhana, kemudian melaporkan, itu jadi bisa. Ya, kemudian di akhir Bapak Ibu kalau ingin mengetahui hasil akhirnya Bapak Ibu bisa menggunakan tes tulis. Alhamdulillah luar biasa Bapak Ibu. Oke. Keren sih Ibu ini. Jadi cepet banget sih. Oke, saya mau lanjut Bapak Ibu. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi kalau mau menentukan assessment, Bapak Ibu tidak harus tulis, tapi Bapak Ibu bisa menentukan dengan cara yang lebih bervariasi. Tapi juga harus lihat materinya cocok atau tidak gitu. Kemudian yang ketiga, itu materi terkait dengan umpan balik. Nah, kenapa sih Bapak Ibu umpan balik ini penting? Ini karena peserta didik agar lebih mengetahui apakah yang dipelajari itu sudah sesuai dengan konsep atau tidak, untuk mengkonfirmasi. Selain itu untuk mengetahui apakah saya sudah sesuai dengan yang diharapkan, kelebihan saya apa, kekurangan saya apa yang perlu saya perbaiki. Nah, itu kenapa umpan balik perlu dilakukan. Begitu juga dengan guru. Guru perlu memberikan umpan balik sebagai motivasi untuk peserta didik bisa, tapi sebagai
ke dalam gurunya sendiri juga bisa. Maksudnya, dengan memberikan umpan balik, guru akan mendapatkan informasi apakah cara beliau mengajar ini sudah sesuai atau belum. Ya, jadi ketika memberikan umpan balik, oh kamu seperti ini ya, harusnya seperti ini. Dari situ sebenarnya guru sudah mengetahui, oh ternyata kalau saya pakai cara ini, peserta didik saya kurang ini ya, kurang maksimal gitu. Nah itu pentingnya Bapak Ibu memberikan umpan balik. Terlebih masa pandemi nih, umpan balik itu penting Bapak Ibu. Ya memberi konfirmasi itu penting. Karena kalau Bapak Ibu hanya memberikan soal tapi tidak ada kegiatan umpan balik, itu khawatir anak akan mempelajari sesuatu konsep yang salah. Jadi Bapak Ibu perlu meluruskan di sana. Nah, sekarang bentuk-bentuknya itu apa saja sih Bapak Ibu, bentuk-bentuk atau leader of feedback-nya itu seperti apa? Jadi ada pakai klarifikasi bisa, pakai penilaian bisa, perhatian, saran, apresiasi gitu. Jadi contohnya kalau saya mencontohkan satu nih, klarifikasi. Misalnya Bapak Ibu menugaskan peserta didik untuk membuat siklus air gambar gitu. Ketika Bapak Ibu melihat gambarnya itu ada yang menurut Bapak Ibu miss, Bapak Ibu bisa mengklarifikasi peserta didik. Menurut kamu ini sebenarnya siklusnya seperti ini atau bagaimana gitu. Nah itu bentuk apa ya, feedback yang bisa digunakan untuk peserta didik. Oh iya ya, saya kerjanya sudah benar atau enggak ya? Saya akan meneliti lagi. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, saya pengen satu contoh Bapak Ibu, siapa nih yang ingin memberikan contoh feedback berupa apresiasi nih? Bu Ika atau Bu Ayu silahkan. Nyoba, Pak. Oke, siap. Boleh, Bu. Tidak ada yang benar atau salah. Semuanya benar nih. Silakan Bu Ayu. Bu Ika, maaf. Dari hasil pekerjaanmu ini, saya melihat bahwa apa yang kamu sampaikan sangat bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Nah, itu masuk apa ya, Pak ya? Kalau seperti itu. Oh, keren. Ya, itu sudah masuk apresiasi, Bu. Coba Bu Ayu bayangkan, kalau Bu Ayu digitukan oleh Bu Ike nih, misalnya Bu Ayu membuat sesuatu sama Bu Ike diberikan umpan balik seperti itu. Kira-kira bagaimana perasaan Bu Ayu? Baik, senang Pak. Berarti yang saya lakukan ini benar gitu ya. Maksudnya bermanfaat. Berarti saya mendapatkan umpan balik dari Bu Ike positif. Berarti saya lebih semangat gitu mengerjakannya. Keren-keren. Jadi seperti itulah Bapak Ibu. Pentingnya Bapak Ibu memberikan feedback itu seperti itu. Jadi untuk membangun motivasi, membangun penghargaan diri peserta didik Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, rasanya hari ini selesai sih materi kita hari ini, tapi saya ingin Bapak Ibu bisa menyimpulkan secara keseluruhan hari ini itu asesmen formatif dan sumatif di paradigma baru itu seperti apa sih? Gitu. Silakan Bu Ayat atau Bu Ika. Oke, Bu Ika. Asesmen formatif yang saya tangkap itu merupakan asesmen first learning dan of learning, for learning. Sedangkan yang sumatif merupakan assessment of learning, yaitu untuk di akhir proses pembelajaran. Oke, luar biasa Bu Ayu. Bu Ike, Bu Ayu mau menambahkan bagaimana dengan proporsinya? Persentasenya berapa nih? Dalam paradigma kurikulum yang baru ini Pak, dari yang kita assessment for learning itu lebih banyak assessment as learning ya. Jadi untuk membantu penilaian atau untuk membantu peningkatan proses pembelajaran. Jadi bukan hanya mengukur hasil akhirnya saja, tapi lebih banyak penilaian itu digunakan untuk memperbaiki pembelajaran yang kita lakukan dengan hasil yang telah dicapai. Seperti itu Pak. Oke. Keren semuanya. Jadi alhamdulillah ya, luar biasa hari ini. Bapak Ibu luar biasa menangkapnya cepat banget. Memang tidak salah mengirim Bapak Ibu. Gitu loh. Baik Bapak Ibu, hari ini saya ingin mengingatkan Bapak Ibu, besok setelah ini Bapak Ibu ada kegiatan asinkronus. Kita materi tentang kerangka kurikulum ini sudah selesai. Besok kita akan berbeda materinya. Kita akan membahas tentang kok saya lupa ya. Kurikulum operasional satuan pendidikan. Silakan Bapak Ibu pelajari di LMS. Oke. Nah, alhamdulillah hari ini sudah selesai. Saya ingin kegiatan ini kita tutup dengan doa supaya apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Mungkin Bu siapa tadi? Bu Ayu ya. Silakan Bu Ayu. Oke, terima kasih. Alhamdulillah hari ini kita telah menyelesaikan pembelajaran dengan baik. Semoga ilmu yang diberikan bisa kita serap semua dan bermanfaat. Amin. Berdoa, dipersilakan.
selesai. Amin. Terima kasih Bu Ayu, terima kasih Bapak Ibu semuanya yang luar biasa. Sampai ketemu besok. Terima kasih. LMS-nya mohon diingat. Ya Dari saya Pak, cukup sekian siap. Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum Yeay. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Semangat Bapak Ibu wabarakatuh. ya. Oke. Terima kasih.